Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan menyelesaikan atau membuat sebuah aplikasi menghitung volume ya menggunakan Android Studio. Jadi di modul yang ketiga ini kita langsung ke modul ketiga ya. Langsung menggunakan bahasa Kotlin. Kalau yang modul 1 dan 2 itu masih menggunakan Java. Tapi kalau rekan-rekan mahasiswa mau mencoba untuk yang modul 1 dan 2, silakan, karena itu masih modul dasar dan pengenalan dari aplikasi Android Studio ya. Nah, di video sekarang itu kita akan membuat aplikasi menghitung volume ya, dan sudah menggunakan Kotlin ya. Di langkah yang pertama, silakan klik New Project, kemudian pilih Empty Views Activity yang ini ya, kemudian klik Next. Sini misalkan hitung volume ya. Kemudian bahasanya kita pilih yang Kotlin. Setelah itu klik Finish. Nah, di proses ini biasanya memakan waktu yang cukup lumayan, karena bisa kita lihat di bagian kanan bawah itu ada sebuah progress yang berkaitan dengan Gradle, kemudian indexing file dan lain sebagainya untuk mendukung berjalannya aplikasi yang ada di Android Studio ini ya. Biasanya berkaitan dengan import dependency, kemudian Gradle, library dan lain sebagainya ya. Jadi sebelum kita ngoding ya, kita harus nunggu dulu proses Gradle ini selesai, baru kita bisa melanjutkan ke ngodingnya ya. Jadi kita tunggu dulu sebentar. Baik, kita lanjut kembali. Ini prosesnya sudah selesai ya. Yang di kanan bawah itu sudah prosesnya selesai. Jadi sekarang kita fokus ke tab yang ada di atas ini. Ada tab activity main.xml ya. Di sini ada tab juga nih. Ada tab code. Ini biasanya berkaitan dengan kode-kode ya, kode program. Kemudian ada tab split. Ini bisa kode dan desainnya. Kemudian ada tab design, itu full design, jadi tinggal drag and drop saja. Tapi hampir sebagian besar itu pada saat membuat sebuah tampilan aplikasi itu lebih banyak yang memilih tab code ini ya, seperti itu. Kemudian ada tab main activity.kotlin, itu nanti di sini kita akan mengimplementasikan beberapa prosedur dan fungsi yang akan kita terapkan di aplikasi yang akan kita buat ya, seperti itu. Sekarang kita fokus ke tab activity main.xml. Di sini kita lihat ya, kita sekarang sebentar, kita ke sini biar lebih jelas. Nah, seperti ini ya. Di ini karena tampilannya masih menggunakan constraint layout, jadi kita rubah menjadi linear layout ini ya. Nah, ini juga akan ikut terpilih linear layout. Jadi kita langsung pilih, double klik seperti itu ya. Nah, kemudian ini sudah abaikan saja, ini sudah betul transparent. Kemudian kita tambahkan lagi Android orientationnya. Ini vertikal ya. Kemudian kita kasih padding. Paddingnya itu adalah 16 dp ya. Seperti itu. Nah, di sini juga sudah ada tag view. Jadi kita rubah tag view-nya ya. Kita hapus. Kita yang width dulu ya. Width match parent. Pilih match parent.
kemudian Android Tag bisa kita lihat atau rekan-rekan mahasiswa bisa lihat di modulnya ya. Soalnya ini juga saya sesuai dengan yang ada di modul yang sudah saya share ya. Nah, ini kita sudah bisa menambahkan sebuah teks ya. Bisa kita lihat di bagian tab split. Nah, ini panjang, ini ya, text view-nya yang ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita menambahkan edit tag ya. Edit tag. Kemudian kita ini tambahkan ID-nya. Android ID sudah otomatis tampil. Lagi enter ya. Kemudian kita tambahkan edt rank. Seperti itu. Kemudian ini layout width-nya kita pilih match parent. Kemudian ini height-nya content. Itu. Kemudian input type-nya number desimal. Kemudian lines-nya 1 ya. Setelah itu garis miring akan otomatis langsung menutup dari bagian edit tag. Kita lihat lagi di split. Nah, ini sudah ada ya, edt length. Oke. Kemudian tambahkan text view lagi. Ini match parent content, kemudian Android text-nya. Teks ini lebar, garis miring tutup ya. Selanjutnya kita tambahkan di tag lagi. Ini kita match parent content, kemudian ini tambahkan di sebelah atasnya Android ID-nya. Edt width itu ya. Kemudian input type ini number desimal, hampir sama dengan yang di atas ya. Kemudian Android line 1, tutup. Kita tambahkan lagi text view. Ini wrap content. Kemudian sudah ya. Ini teksnya tinggi. Kita buat edit tag lagi. Ini match parent. Ini konten. Bagian atas kita tambahkan ID-nya. Ini untuk rekan-rekan mahasiswa yang memang masih belum mengerjakan di modul ya, cuman baru 1 orang saya lihat. Sepertinya mungkin ada beberapa hambatan dari perangkat laptopnya ya. Kalau saya lihat di kelas seperti itu. Tapi usahakan kalian coba lagi ya. Karena memang untuk syarat nanti nilai akhir itu kalian harus bisa menyelesaikan project dari mata kuliah mobile programming atau aplikasi berbasis mobile ini ya. Itu. Jadi nanti yang tidak mengerjakan ya,
nilainya minim ya, dibandingkan dengan yang sudah mengerjakan kemudian di-share di Google Drive yang sudah saya share di LMS ya, ke semua mahasiswa di LMS. Sudah editech, kita tambahkan button ini match parent content, ikuti saja lah ya. Kemudian kita tambahkan ID, enter lagi, ETN calculate ya, sebentar. Konten, kemudian ini buttonnya adalah hitung ya, teksnya oke. Setelah itu satu lagi text view, kemudian image parent sih, kemudian kita tambahkan ID-nya. Bentar. Ini center, kemudian teksnya, hasil, kemudian text size-nya ini 24 sp, kemudian text style-nya bold. Itu ya, ini sudah oke, sudah. Sekarang kita exit dulu ya dari tampilan ini. Nah, biasanya di sini akan ada beberapa error ya. Nah, di bagian ini kanan atas ada simbol merah dan oranye, itu menandakan 6 error dan 15 warningnya. Di sini ada beberapa kesalahan di bagian activity main.xml ini. Tapi kalian jangan panik ya. Kalau misalkan ada pesan error dan lain sebagainya, kalian tidak perlu panik. Lihat pesannya, apa kesalahannya ya. Nah, biasanya ini adalah belum adanya pendeklarasian sehingga mengakibatkan si program tidak mengenali ya, seperti itu. Jadi caranya adalah kita klik di bagian variabel, atau bukan variabel ya, ini ya, teks ini ya. Jadi kita supaya lebih dikenali nantinya ya. Nah, ini ada tanda atau simbol lampu, kemudian klik extract string resource. Ini kan stringnya masih kosong ya, stringnya hanya nama dari aplikasi yang kita buat, hitung volume ya. Kalau ini sudah kita ingat kursornya ya, tempatkan di bagian teks panjang ini ya. Nanti akan tampil simbol lampu oranye, extract string resource. Nah, di sini kan ada extract resource ya. Resource name-nya panjang, resource value-nya panjang. Klik OK saja.
akan diimport ke string ya. Anggaplah variabel ya, seperti kalau di bahasa-bahasa yang lainnya. Seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi yang lebar ya. Yang lebar, extract string. Oke. Ini akan bertambah ya, lebar. Seperti itu. Kemudian tinggi, extract string. Oke. Kemudian hitung, extract string. Oke lagi. Kemudian hasil, extract string. Oke. Ya. Nah, seperti ini ya. Cuman ini sebenarnya sudah bisa dicoba kita running dulu ya. Kalau untuk mengecek hasil yang kita sudah buat ya, apakah itu terdapat error atau tidaknya, yaitu kita harus melakukan running ya. Di sini saya sudah membuat sebuah FVD atau Android Virtual Device ya. Di sini di bagian Device Manager kalian bisa create device ya, sesuai dengan yang sudah saya jelaskan di kelas ya. Cara-caranya sudah ya, tinggal pilih misal yang pixel ini ya, pixel XL, kemudian next, kasihlah di sini, pilih di sini misal saya di sini API level 24, jadi kalian tinggal download, klik simbol yang download ini, nanti akan ada proses download terlebih dahulu, baru setelah itu kita next, kemudian kita beri nama FVD name-nya ya, setelah itu finish, seperti itu ya. Tapi ada solusi lain jika komputer kalian dianggap speknya rendah ya, yang sering lazim disebut dengan laptop kentang. Jadi kalian bisa mengunduh Nox ini ya, aplikasi Nox App Player. Seperti itu, kita tinggal jalankan, coba dulu ya pakai Nox, apakah nanti terdeteksi. Nah ini ya, Nox Player ya, jadi jangan kalian jangan nyerah karena laptop kalian berat pada saat menjalankan FVD-nya, sehingga proses praktikum jadi terhenti karena perangkat kalian tidak kuat. Sebenarnya ya, semua perangkat komputer minimal itu RAM-nya 4 GB itu bisa Android Studio ya. Bahkan saya di kampus yang lain itu ngajar dengan RAM 2 GB saja masih bisa jalan ya. Hanya mungkin laptopnya bekerja dengan keras sehingga kadang bunyi, kemudian panas, kemudian dan lain sebagainya, bikin pusing seperti itu ya. Nah ini akan secara otomatis ada tuh tampilan Samsung SM G950 ya. Jadi ini kan ada pixel yang bawaan dari FVD, jadi kalau yang Samsung ini bawaan si Nox ini, Nox Player ya. Kalau mau menjalankan kita tinggal klik run app ini. Kita mau coba dulu nih apakah aplikasi yang sudah kita buat ini bisa kita jalankan ya, atau tidak. Kalau misalnya di sini masih gagal, berarti masih ada yang error ya, seperti itu. Oke, sebentar, karena biasanya gini ya, setiap kali aplikasi Android yang kita buat awal itu biasanya lama dulu nih, Gradle build running. Jadi nunggu ini dulu selesai, baru si aplikasinya akan loading jalan. Ya, jadi jangan sampai ini belum selesai, kalian nunggu kenapa belum muncul, sehingga kalian menganggap aplikasinya salah. Nah ini masih ada beberapa yang dianggap salah ya. Oke, kita minimize dulu nih. Nah, di sini ada keterangan, jadi kita jangan panik ya. Baca setiap kali pesan notifikasi yang tampil. Ya. Baca dulu di sini katanya kita masih menggunakan
Android yang 33 di sini ya. Compile SDK-nya masih 33. Coba kita naikkan menjadi versi yang compile SDK-nya versi yang 34. Ya, seperti itu. Di sini pesan intinya seperti itulah ya. Jadi kita ke bagian Gradle script ini sebelah kiri ya, panel kiri. Kemudian kita ke bagian modul app, build Gradle modul app ini. Nah, ini kan 33 nih ya. Ini 33 ya, compile SDK-nya kita ganti jadi 34. Target SDK-nya kita ganti jadi 34. Langsung dijalankan, jangan dulu ya. Kita klik sign now ini ya. Klik. Nah, seperti itu. Oke, kita tunggu dulu karena di sini Gradle configure project-nya lagi jalan ya. Nah, ini kalau di notifikasi itu sudah build successful, biasanya aplikasinya bisa jalan kalau seperti ini ya. Jadi ingat, jangan panik kalau ada pesan error. Kalau kalian masih di sini masih belum jalan, silakan kalian search di Google, kan ada di Stack Overflow dan di forum-forum. Kira-kira masalahnya apa? Ya. Oke, kalau ini sudah sukses ya. Kita run lagi nih, run app lagi. Apakah sudah bisa? Tunggu dulu, Gradle build runningnya sedang proses ya. Nah, jadi untuk rekan-rekan mahasiswa yang belum submit ya, silahkan submit. Mumpung masih ada waktu ya sampai dengan UAS. Kalau kalian ada yang baru submit satu, nggak apa-apa. Ya. Jadi di video itu kalian rekam di videonya ya. Layarnya direkam berbentuk video nantinya. Kemudian ambil video intinya saja ya. Jadi misal pada saat ini codingnya sudah selesai semua, kemudian pas di running jalan. Nah, kayak gitu aja ya. Kalau misalnya kalian mau dari awal itu nanti kalian akan lama ya prosesnya. Kasihan lah ya. Jadi saya kasih keringanan seperti itu. Ya. Nah, ini sudah ada nih. Sudah terinstall. Oke, di sini. Misal saya ketik panjangnya 2, lebarnya 3, tingginya 4. Hitung belum nih, harusnya tampil nih ya, harusnya tampil, tapi kenapa ini tidak tampil? Yang tampil di sini. Nah, biasanya aplikasi pihak ketiga itu seperti ini. Nah, sekarang kita coba menggunakan yang bawaan dari Android ya. Kita coba apakah error atau tidak. Harusnya sih nggak error ya, karena sudah dideklarasikan semuanya. Oh iya ya, benar. Ini tidak akan dulu jalan ya, karena logika untuk perhitungannya belum dimasukkan ya. Jadi kalaupun kita klik tombol hitung, ini tidak akan ada hasil ya, meskipun kita menggunakan bawaan dari Pixel ini, yang FPD ini. Jadi caranya adalah nih, kita buktikan. Ini juga tidak akan jalan. Panjang 2, ini saya perbesar. Lebar 3, tinggi 4. Jadi pas di klik hitung tidak akan ada hasil ya, karena belum adanya logika aritmatika di sini.
rumus ya. Baik, kita tambahkan dulu rumusnya. Jadi kita ke sebentar, ke tab main activity.kotlin. Ini kalau kita klik yang titik 3 ini akan ada beberapa yang sudah di import seperti itu ya. Oke, jadi kita klik yang ini di sebelah sini ya. Ingat, di sebelah sini kita tampilkan yang ini. Nah, ini kita klik enter. Kemudian kita buat sebuah prosedur private let init var, private let init var, kemudian edt width, kemudian edit tag. Ini untuk apa? Nah, ini kan diimport tuh ya. Import Android widgetnya nanti diimport ya. Karena apa? Kita harus mengenali dulu dari edit tag-nya. Jadi dideklarasikan di main activity.kotlin ini ya. Jadi kita harus deklarasikan dulu supaya nanti komponen yang ada di edit tag itu bisa dikenali. Ya, seperti itulah intinya ya. Kemudian kita tambahkan lagi private ini var edt height. Ini masih sama edit tag. Nah, kalau masih bingung, kita ke bagian sini dulu ya. Sebentar. Nah, jadi nanti ini akan memanggil beberapa variabel yang sudah ada di sini ya. Edit kan tadinya ada ya, edt length, edt width ya, edt height, seperti itu ya. Intinya seperti itulah ya. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi private let init var, kemudian kita tambahkan edt length, edit tag. Ini masih edit tag ya. Kemudian kita tambahkan sebuah private untuk button let init var dengan calculate. Ini button. Nah, ini langsung ya diimport buttonnya. Kemudian satu lagi private let init var so ya, ini text view. Nah, ini juga langsung diimport secara otomatis ya, seperti itu. Baik, kita cek kembali ini. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan apa lagi? Override. Oke, di sebelah sini kita tambahkan lagi nih. Kemudian super on create sudah, set content view-nya sudah. Sekarang kita tambahkan yang di atas, kita deklarasikan lagi edt width. Nah, ini kenapa ada secara otomatis? Karena sudah kita deklarasikan di atas ya, seperti itu ya. Find view by id, var id, kemudian edt width. Nah, akan secara otomatis ada ya, seperti itu. Nah, ini juga langsung ya, warnanya jadi berubah, jadi warna seperti ini sama ya. Kalau ini kan masih belum teridentifikasi, jadi kita identifikasikan dulu. Oke. Kemudian find sama seperti di atas, ini edt height. Oke. Kemudian edt length
kemudian button calculate, RID button calculate. Oke. Nah ini langsung kan ya, langsung ini berubah warnanya. Kemudian TV result, find by ID, R ID, kemudian TV result. Oke, kemudian pada saat si button ini diklik, set on listener this. Ini pasti ada masih, nah ini ada error ya, nanti kita deklarasikan lagi. Ini klik ya, masih karena ini masih mencari kita harus mengimplementasikan dulu ya. Let ini kita pilih yang bawah, let main activity ini, klik. Nah, kemudian tampil implement member. Jadi kita mengimplementasikan member yang ini. Button calculate, klik OK. Nah, di sini kita harus mengimplementasikan perintahnya ya. Kira-kira pada saat diklik itu akan tampil perintah seperti apa. Jadi kita, nah di sini kan belum diimplementasikan, jadi kita implementasikan dulu ya. If VID button calculate seperti itu, kemudian all ya, all input length ya, detail length, detailnya text to string, kemudian di sini tambah trim itu, kemudian all input weight ya, kemudian edit with text to string trim lagi input input sudah benar ya, ntar edit text to string yes. Nah, kenapa tadi tidak melakukan proses perhitungan? Karena kita tidak atau kita belum mendeklarasikan. Nah, di sini kita deklarasikan ya. Volume sama dengan input length to double dikali input weight to double kali input height to double, seperti itu ya. Kemudian ini untuk hasilnya, text view result, text
TV itu text view ya, bukan televisi ya. Volume to string. Oke, seperti itu ya. Oke, kita cek lagi nih. Kita cek lagi, ini masih ada dianggap error. Kemudian oh ini ya. Jadi sebentar. Ini tambahkan. Nah, ini ada tanda tanya ya. Sebentar. Salah. Input ID. Nah, di bagian ini ini kan only save pakai tanda tanya di sini ya. Oh, sudah ya. Coba kita cek lagi ya. Cek kembali apakah kita exit presentation mode dulu. Coba kita menggunakan yang mock ini ya, mock app. Kita running lagi. Kita tunggu dulu, sedang proses build running dari Gradle-nya ya. Nanti kalau sudah sukses, itu akan ada notifikasi. Coba kita lihat. Oke, ini sudah tampil ya. Install successful. Ini 2, 3, ini 4. Tadi kan belum bisa ditekan ya, tombol hitungnya belum ada hasil. Nah, sekarang sudah ada hasil karena apa? Kita sudah mendeklarasikan rumus ini ya. Seperti itu. Oke. Cuman mungkin pada saat kita contoh misal ya, di sini belum ada contoh. Kalau kita ini kalau pakai Nox app ini ringan ya. Nah, kalau misalnya ini masih kosong, kemudian kita klik tombol hitung, itu pasti akan error ya. Karena apa? Belum ada prosedur untuk mewajibkan bahwa teks file tersebut itu wajib diisi ya, seperti itu ya. Jadi otomatis si aplikasi tersebut akan error. Nah, gimana caranya? Jadi kita harus menambahkan kembali prosedur yang lainnya supaya bisa pada saat si teks filenya itu kosong, kemudian diklik tombol hitung, itu akan ada notifikasi seperti itu ya. Oke, sebentar, ini sudah selesai ya di bagian text stream ini ya. Di sini kita tambahkan var supaya terlihat ya. Var is empty.
seperti itu ya. Kemudian ketika when ketika input length itu kosong ya, maka di sini is empty file true ya. Edit length error. Kemudian kita berikan notifikasi field ini tidak boleh kosong ya, seperti itu, bisa dipahami ya. Kemudian kita tambahkan lagi ini yang with ya, is empty. Kemudian is empty file true jika filenya kosong ya. Edit with error tidak boleh kosong. Seperti itu ya, kosong. Kemudian sekarang yang height ya. Is T file. Kemudian edit height error ini tidak boleh kosong. Kemudian setelah itu ini tambahkan lagi if tanda seru is empty file awal. Nah, volume barulah ke rumus ya. Sebentar saya cek lagi ini masih apakah ada yang kurang di file ini kurawalnya ya. File volume. Oke, coba. Nah, seperti itu ya. Ingat ini setiap kurung kurawal itu memiliki pasangan masing-masing ya. Nah, seperti itu ya. Ini dengan ini dengan ini ada pasangannya ya. Jadi seperti itulah ya. Kemudian oke, kita coba running lagi nih. Kita coba running lagi. Kita coba running ulang. Kita coba running ulang. Nah, jadi jika nanti prosedur ini sudah kita tambahkan, jadi ini kita coba ya. Misal hitung ini masih kosong nih, teks filenya masih kosong.
kita klik tombol hitung, itu akan ada notifikasi seperti ini. Ya, jadi ini wajib isi, harus diisi dulu. Ya, kemudian kita klik tombol hitung, ini minta diisi. Ya, ini minta diisi. Ini juga harus no field, ini tidak boleh kosong. Ya, hitung lagi, ini masih ada notifikasi lagi. 4. Sudah, nah ini seperti ini ya. Nah jadi saya harapkan semua mahasiswa untuk mengerjakan setiap modul praktikum yang sudah saya share di LMS atau di e-learning kuliah online ya. Adapun kalau misalnya perangkat tidak mendukung atau perangkatnya kurang, spesifikasinya rendah dan lain sebagainya, silakan kalian menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Nook Player ini ya. Terkecuali kalau laptop kalian laptop yang bukan laptop kentang ya. Jadi usahakan, karena di Android Studio ini memang membutuhkan resource yang cukup berat ya. Jadi kalian harus bisa mengkondisikan, yaitu dengan bisa menggunakan pihak ketiga atau misalnya mengupgrade RAM-nya. Tapi kalau mengupgrade RAM sepertinya kalian harus mengeluarkan budget. Jadi saya sarankan kalian menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Nook Player itu ya. Nah jadi saya tunggu project setiap modul kalian di Google Drive. Foldernya sudah saya kasih nama masing-masing mahasiswa, jadi supaya tidak tertukar. Saya tunggu sampai dengan UAS. Jadi nanti UAS itu kalian sudah submit project per modul ya, meskipun memang masih ada beberapa mahasiswa yang belum mengumpulkan. Kemudian nanti pas UAS itu saya akan memberikan sebuah project lagi, project yang baru, yang nantinya itu adalah project yang bersifat nilai untuk project akhir praktikum ya, seperti itu ya. Jadi saya sarankan silakan rekan-rekan mahasiswa belajar di rumah lebih rajin lagi ya, karena kalau di kampus mungkin terbagi waktunya atau sarana internetnya kurang memadai dan lain sebagainya ya. Jadi silakan kalian optimalkan untuk belajar di rumah ya, atau di kafe atau di tempat nongkrong kalian. Pokoknya posisikan kalian bisa enjoy pada saat mengerjakan Android ini ya, project Android ini, supaya nanti fokus kalian akan lebih baik dibandingkan kalian kalau di kelas ya sambil dengan temannya tapi kurang fokus, sehingga project-projectnya tidak bisa diselesaikan atau males dan lain sebagainya ya. Nah mungkin hanya itu ya materi praktikum Android Studio. Nanti di video yang lain insya Allah saya akan bahas modul berikutnya. Semoga memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu pengetahuan yang baru bagi kalian. Untuk mahasiswa, semangat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.